من أهل الذنب والفريق ولكن رسميك هو بدر أعماله أمواتنا وأمواتكم وأمواتكم ومن الله يرسل لكم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. ويرحمنا الله ويجعل منا يحفظنا بالله ونفعنا بهم ويجعل علينا من الكرب وسرور الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور الباب. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأحباب وعلى آله وأصحابه الأنجاب. أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatidah, wabil khusus orang tua kita Habib Saiful Barakbah, Habib Zainal Al-Habsyi, dan orang tua kita Bapak Kiai Haji Dzul Qaim, guru kita Guru Ahmad Bushayri, dan Ketua Masjid Majlis Hamimul Zahra, Hamimul Mustafa, Bapak Haji Muhajirin, dan Sahibul Bait Bapak Muhammad Saleh sekeluarga, dan semua tokoh masyarakat yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan hari ini hari penuh barakah untuk kita, hari penuh rahmat untuk kita, malam Jumat Muharram, malam yang Allah rubah keadaan kita di tahun ini menjadi keadaan yang hina menjadi mulia, yang susah menjadi gampang, yang jauh menjadi dekat, yang dulu tidak ada pertolongan hidupnya sekarang ini dipenuhi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang celaka mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di tahun ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tahun ini tahun kemenangan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan nikmat demi nikmat, pemberian demi pemberian, tanpa terputusnya nikmat ini. Jangan kita takutkan adanya ujian dan adanya perjuangan di dalam kehidupan ini. Akan tetapi harus kita tahu benar bahwa pertolongan Allah ini tidak turun terus. Pertolongan Allah ini untungnya tidak pernah putus. Jadi jangan pernah segemercik apapun, sedikit apapun datang rasa takut atau merasa sendirian, merasa tidak ada yang membantu kita, merasa tidak ada yang menolong kita. Innahu la yai'asu, sampai Allah marah. Sesungguhnya tidaklah merasa seperti ini, berputus asa seperti ini, illa al-qaumul kafirun, kecuali orang itu tidak kenal sama aku. Allah bilang, orang yang kafir, orang tidak punya iman. Orang kalau sudah tidak punya iman pasti rugi orang itu. Orang yang tidak punya iman pasti tidak dapatkan petunjuk. Tidak ada petunjuk bagi orang yang tidak punya iman. Melihat kemana petunjuk? Tidak ada petunjuk. Tapi kalau kau sudah kenal sama Allah, sudah beriman, sudah tahu bahwa penguasa dunia sejagat raya ini Allah dan kehidupan ini cuma diperuntukkan untuk Allah,
Orang yang sudah beriman, mereka tidak pernah melihat ada yang putus. Mereka melihat pertolongan Allah di mana-mana. Ingat, Allah Maha Penolong, bukan penolong lagi, Maha. Dengan kemahannya, kalau sudah Maha ini sudah ada Allah, tidak ada henti-hentinya. Mudah-mudahan pertolongan Allah bisa kita lihat dengan nyata, insya Allah, karena itu adalah satu yang sangat nyata di dalam kehidupan ini. Apa itu? Pertolongan Allah lebih nyata daripada apa yang kita lihat di hadapan kita. Pertolongan Allah nyata, dan Allah siap dan memang sudah mempersiapkan untuk menolong kita semua. Mudah-mudahan pertolongan ini menyirami kehidupan kita, menyirami tahun ini, menolong anak kita, keluarga kita, semua keluarga dan handai tolan sahabat kita dapat pertolongan Allah. Benar-benar kita dapat hakikat pertolongan Allah, kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang seperti inilah dibilang orang yang berilmu, sudah dapat ilmu. Dan orang yang sudah tidak kenal sama Allah, tidak mengerti sama Allah, tidak tahu dengan pertolongan Allah, sudah tidak tahu dia bagaimana Allah menolong. Ya Allah, ketidaktahuan dan tidak kenal kita dengan Allah menjadikan kita digelar dengan orang yang jahil. Jahil sudah dibilang. Nabi Abu Lahab tuh punya harta, punya kekuatan, punya segala-galanya, tapi gara-gara tidak kenal sama Allah, malah dan maka dibilang jahil. Gara-gara tidak kenal sama Nabi Muhammad, tidak kenal sama Allah, inilah dibilang ini orang jahil. Dan Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam menyebutkan, ma taraka syai'un minal jahal, tidak meninggalkan sedikit pun, ma taraka syai'an minal jahli, seseorang hamba yang menginginkan kejadian yang terjadi itu selain dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menginginkan takdir itu bukan seperti kejadian sekarang ini. Dia pengen kejadian yang terjadi itu adalah keinginan yang dia inginkan, bukan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh, anak, atau kejadian hari ini. Hari ini kita dapatkan apa? Dia bilang ini salah. Dia menyalahkan Allah, dia curiga sama Allah, dia sangka jahat sama Allah. Kata Imam Ahmad bilang, tidak meninggalkan sedikit pun daripada kejahiliahan. Sempurna namanya. Ini fulan bin fulan, bodohnya, jahiliyahnya sudah sempurna jahiliyahnya. Ya ilaha illallah. Bagaimana? Dengan dia menginginkan sesuatu kejadian yang sudah terjadi itu bukan dengan kejadian yang ditakdirkan oleh Allah. Allah menakdirkan dia punya istri si fulana, dia bilang salahnya Allah. Kenapa aku punya istri si fulan? Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan dia terkena bala, tertimpa musibah sebagai ujian. Kita tahu benar ini hidup gak ada, semuanya ujian. Jangan kita sangka harta itu bukan bala, itu bala juga, itu ujian juga, ujian itu. Nah, seorang yang protes sama Allah, curiga sama Allah bahwa yang diberikan Allah ini salah sebenarnya. Nah, ini orang sudah sempurna jahiliyah. Tidak meninggalkan sedikit pun sifat kejahilian. Sudah sempurna namanya. Sifat jahiliyah sudah ada semuanya sama dia namanya. Kalau sudah dia bilang begitu, sifat jahiliyah ini sudah sempurna jauhnya. Orang ini tidak dibilang percaya sama Allah.
Orang ini dibilang jahiliyah seperti jahiliyahnya Abu Lahab, seperti jahiliyahnya kaum-kaum jahiliyah sebelum kita. Seorang hamba yang sudah percaya sama Allah, yang terjadi ini, bilang alhamdulillah. Sakit, ya Allah, untung saya sakit. Kena musibah, alhamdulillah, untung saya kena musibah. Untung terus dia. Bukan dia protes, bukan dia curiga, bukan dia sangka jahat sama Allah. Ya Allah, biar ini gak punya rumah, sudah tua, sudah begini, rumah aja gak punya. Alhamdulillah, untung Allah ngasih saya rumah. Kenapa? Orang ini sudah percaya sama Allah. Yang dia imankan, yang dia miliki ini sudah percayanya dia sama Allah lebih mahal daripada dia menginginkan rumah, menginginkan mobil, menginginkan tanah, menginginkan harta, menginginkan apapun. Keinginan yang dia lihat ini ternyata murah benar harganya. Tidak ada harga. Tambah lagi mau dibandingkan dengan perkataan dia, alhamdulillah, pujian untuk Allah, ini ada baiknya semuanya. Oh, orang kalau sudah ngomong ini ada baiknya semuanya, ini orang-orang yang sudah beriman sempurna imannya. Gak curiga dia sama Allah. Khasalatan laisa fawqahuma minal khair syai'an, husnul dzan billah wa husnul dzan bi ibadillah. Ada dua perkara tidak ada di atasnya kebaikan, segala kebaikan apapun. Apa itu? Sangka baik sama Allah dan sangka baik sama makhluknya Allah. Jikalau kita dengan perjalanan yang lama ini dan sekarang pintu gerbang akhirat sudah dekat sama kita, kita masih punya sifat jahiliyah, na'udzubillah. Kalau sempurna jahiliyahnya kita, na'udzubillah. Tapi kalau di akhir proses ini yang mana pintu gerbang akhirat, ya Allah, kalau kalian tahu dan Allah bukakan gerbang akhirat, alangkah dekatnya sudah akhirat sama kita ini. Jangan kita main-main lagi, hidup ini sudah tidak bisa, sudah bukan waktunya lagi. Barang siapa sudah melihat pintu gerbang ini dekat, kita akan mengerti dengan arti percayanya kita sama Allah ini lebih mulia daripada dunia seisinya. Ini mustika surga dunia. Ini mustika kalau kita dapatkan, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah puncak segala-galanya. Inna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya puncak segala-galanya adalah Tuhan. Allah, Allah, Allah. Para aulia Allah menjaga keyakinan seperti ini, pandangan seperti ini, sampai tidak mau tidur malam baca la ilaha illallah. Kenapa dia baca la ilaha illallah sampai 10.000 kali? Ya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kenapa engkau tidak tidur tengah malam membaca la ilaha illallah 25.000 kali? Allah, Allah 25.000 kali. Pasti akan mereka katakan, kami menjaga barang yang mahal ini, iman kami kepada Allah, yang tidak ada apa-apanya dunia ini. Dunia diciptakan, Allah jadikan, cuma Allah mau melihat siapa yang menjadikan tujuan hidupnya Allah. Cuma itu saja hidup di dunia, tidak ada lain. Tidak ada lain. Mari kita bersama-sama mengambil kebahagiaan yang abadi ini. Pintu gerbang akhirat sudah ada. Jangan wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian meninggal dunia, jangan mau. Sudah kita siapkan dari sekarang, kecuali Islamnya kita sudah benar. Untung yang nawarkan sekarang kita barang yang lebih mahal daripada kekayaan dunia seisinya, tambang emas, tambang batu bara. Siapa yang langsung memiliki barang itu? Yaitu Allah. May yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa Allah inginkan sudah hidayah ini dia dapatkan,
dia tidak akan sesat. Dia akan mengerti dengan arti ini. Tidak perlu dijelaskan panjang-panjang. Dengan satu kata langsung dia mengerti dengan aslinya dan hakikat daripada kehidupan ini. Asli dan hakikat mustika di kehidupan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada yang kutuju dalam hidup ini, tiada yang ku cari dalam hidup ini, tiada yang ku percayai, tiada yang ku sembah kecuali Allah. Kehidupan, kebahagiaan apapun tidak ada artinya di pandanganku. Ya Allah, kalau Allah sudah mau kebaikan di dalam kehidupan seseorang, Allah berikan ilmu ini. Allah berikan ilmu supaya kita tidak menjadi golongan orang yang jahiliyah. Mudah-mudahan majlis ini sebagai tanda Allah mau memberikan kita kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Gerbang akhirat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, bukan mendapatkan kematian. Tidak ada mati lagi, tidak ada kisah mati. Siapa yang meninggal? Tidak ada yang meninggal. Yang ada mereka berpindah tempat menuju kebahagiaan yang abadi, dari dunia yang penuh fitnah, dari dunia yang banyak ujian menuju kebahagiaan yang abadi. Mudah-mudahan Allah yaj'alna wa iyyakum min ahliha. Amin ya rabbal alamin. Dikarenakan itulah Al-Habib Zaid bin Ibrahim di sini menyambung dengan sabdanya Rasulullah. Qala alaihi salam, wailun lil alim idza sakata ala ilmih wa wailun lil jahil idza sakata ala jahlih. Neraka wel, hati-hati bagi orang yang alim idza sakata ala ilmi, jikalau dia diam atas ilmunya. Dia punya ilmu tapi dia diam. Dia punya ilmu, dia bukan orang jahiliyah, tapi dia tidak sebarkan ilmu itu, tidak usahkan sama orang lain. Anaknya tidak kenal sama Allah, istrinya tidak kenal sama Allah, keluarganya tidak kenal sama Allah. Hati-hati, kata Rasulullah bilang. Al-Habib Alwi bin Syahab mengatakan, laisal rujulah bidzakar, idza kana rujulah bidzakar lakana himar ahsan minnukum billah. Bukan kelelakian itu dengan kemaluan. Kita punya kemaluan itu tanda laki-laki, yang tidak punya kemaluan itu perempuan. Bukan. Kalau misalnya orang itu dibilang laki-laki gara-gara punya kemaluan, cuma urusannya di kemaluan, sesungguhnya kemaluan keledai atau kuda yang mirip kuda itu lebih besar daripada kalian. Tapi laki-laki yang setia, yang sejati adalah yang bisa mengenalkan keluarganya kepada Allah. Mari kita jadikan, niatkan. Berkata Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad di dalam kitab Nasha'ih Diniyah, niatkanlah amalan ini. Walaupun kau tidak sanggup melakukannya. Saya tidak sanggup mengajari istri saya. Saya tidak sanggup mengajarkan suami saya. Saya tidak sanggup mengajarkan anak saya. Saya tidak sanggup mengajarkan saudara saya. Saya tidak sanggup mengajarkan teman saya. Niatkan saja. Kau niatkan, ya Allah, bacakan Fatihah, mudah-mudahan didoakan dan diniatkan untuk mengenalkan keluarga saya, sahabat, orang yang dekat sama saya kepada Allah. Ini niat hidup saya. Pagi-pagi sudah niat itu. Dulu para aulia bangun tidur sudah niat ingin mengenalkan semua manusia kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah.
Hidup kita kalau sudah niat begitu, doa kita dikabulkan oleh Allah. Dulu ada golongan Bani Israel, waktu itu dalam keadaan paceklik. Ini cerita disebutkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Dan dia ingin melihat, ya Allah, orang susah kelaparan semua. Dia melihat pasir yang banyak di padang pasir itu. Ya Allah, kalau aku punya pasir ini, punya gandum, makanan sebanyak pasir ini, aku akan bagikan semua manusia ini makanan, tidak perlu bayar. Wah, dia akan bersedekah. Hadis ini disebut oleh Allah ada di kitab Mushahidinnya. Akhirnya di akhirat Allah bangkitkan orang Yahudi ini tadi dari Bani Israel bersedekah sebanyak butir pasir itu. Allah, sebanyak butir pasir itu. Tanya, ya Rob, bagaimana aku nih hartanya nak punya dulu. Oh, memang kau tidak sanggup dulu melakukannya, tapi engkau sudah berniat ingin melakukan sesuatu yang tidak sanggup pun. Kalau kita niatkan, kita ditulis. Fulan tidak taunya bangun masjid, fulan tidak taunya bangun majelis, fulan tidak taunya ditulis setiap minggu, setiap bulan bangun apa? Bersedekah makanan. Ya Allah, Habib, ulun tidak pernah malam Jumat mengeluarkan sedekah di sini, tapi ulun niat saja. Tidak taunya ditulis sama Allah setiap hari tulis malam Jumat, walaupun dia tidak sanggup bersedekah, dia ditulis sama Allah. Jadi dimulai dengan niat. Tapi biasanya orang kalau sudah niat, fatahallahu lahu sab'ina abwaab at-taufiq. Allah buka 70 pintu taufik, kata Sinal Junaid. Kekuatan supaya terjadi niat itu. Supaya di dunia pun terjadi, bukan cuma di tulisan. Dikasih bonus lagi kita, disenangkan di dunia. Berkat punya niat baik tadi, diangkat bala kita. Baru berniat pengen sedekah, mau tabrakan tidak jadi. Kenapa? Gara-gara punya niat tadi. La ilaha illallah. Itulah niatul mu'min ablagu min amali. Niat seorang mukmin ini lebih hebat daripada amalnya. Amal tanpa niat tidak ditulis pahala. Tapi niat tanpa amal tetap ditulis. Faman hamma bihasanatin falahu ajrun kamilah. Ya, falahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, maka Allah tulis amalan baik yang sempurna, satu amalan baik. Wa in amila biha, dan jikalau dia mengamalkannya, apa yang dia niatkan tidak diamalkan, sudah dapat pahala sekali kebaikan yang sempurna. Kalau dia amalkan, ditulis sama saja 10 kali dia melakukan kebaikan itu. Ya Allah, 1 kali dapat 10 tetap nilainya. Umat Nabi Muhammad ini bukan main. Berniat saja sudah dapat. Diamalkan dapat 10 kali dia mengamalkan. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi Rasulullah bilang hati-hati kalian. Nabi Muhammad ini ngomong hati-hati kalian. Kalau kalian punya ilmu, sudah kenal sama negeri akhirat, sama tempat akhirat sudah tahu kita. Oh, tempat tinggal saya di sana. Tapi anak kita, keluarga kita belum tahu bahwa tinggal di sana. Tahu sama akhirat tapi belum kenal. Hati-hati. Hati-hati orang yang punya ilmu tapi dia kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah, kenal sama ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi keluarganya, orang di sebelah dia tidak ada yang kenal. Jadi kalau kita ketemu sama orang dan kita lihat sudah 2-3 kali ketemu kita, harus kita pastikan dosa kalau saya tidak kenalkan dia dengan Nabi Muhammad. Selipkan omongan kita. Nanti di akhirat pas kita dipanggil sama Allah, ya fulan, pernahkah si fulan itu mengingatkan engkau? Kita sudah bilang, sudah pernah diingatkan. Wa wailun lil jahil idza sakata ala jahli. Dan hati-hatilah, kata Rasulullah bilang, orang yang memiliki kebodohan dan dia diam dalam kebodohannya. Bodohnya ini dipelihara sama dia.
dipeliharanya terus dari tahun ke tahun. Masalahnya ya itu saja, kebodohannya ya itu sudah. Yang dia bingungkan masalahnya itu juga. Ketemu tahun depan nggak naik-naik. La ilaha illallah. Nah, orang yang memelihara kebodohan ini, ya Allah, ada, subhanallah. Kalau hidayah sudah tidak turun, sulit, ya. Itulah kita minta hidayah, diminta terus hidayah ini. Jangan minta duit terus. Kita untuk diri kita juga, kita melihat ada orang, mungkin orang ada melihat kita seperti itu juga. Ini orang tidak punya hidayah, mungkin kita pelihara kebodohan kita tanpa kita sadari. Nah, kita banyak meminta kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita, menurunkan hidayah kepada kita dan anak istri kita. Seperti kita minta rezeki terus setiap hari harus ada rezeki, kita minta setiap saat ada hidayah yang turun. Hati kita bisa mati kalau tidak ada cahaya hidayah ini. Kita minta hidayah dan taufik, cahaya hidayah dan taufik turun pada diri kita, pada diri anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita, murid-murid kita, sahabat kita. Allahumma hadina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'azzu man alait, tabarakta rabbana wa ta'alait. فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. قبول يا رب يا الله. ما شاء الله الحمد لله.
Beb, boleh Beb.